Oke, jadi sebenarnya kalau main game online itu memang dia bisa memiliki dampak efek kesehatan terhadap kesehatan saraf. Tapi kalau sampai kecanduan. Nah, jadi ternyata dari penelitian bermain game dalam waktu lama, apalagi sampai kecanduan, itu ternyata bisa menyebabkan hal-hal. Jadi yang pertama yaitu perubahan struktural dari otak kita. Hai, balik lagi bersama saya Dr. Devina, spesialis neurologi di channel Dr. Saraf Anda. Dan kali ini kita akan bahas tentang game online. Jadi mungkin kalian pernah dong pasti main game, terutama game-game online nih sekarang banyak yang anak-anak muda yang kecanduan main game online. Nah, jadi sebenarnya ada nggak sih dampak terhadap kesehatan saraf dari bermain game online? Nah, kita bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi sebenarnya kalau main game online itu memang dia bisa memiliki dampak efek kesehatan terhadap kesehatan saraf. Tapi kalau sampai kecanduan gitu. Jadi ada yang disebut namanya Internet Gaming Disorder atau kita bisa singkat sebagai IGD gitu. Jadi Internet Gaming Disorder. Nah, itu artinya ketergantungan atau kecanduan yang berlebihan terhadap game online. Nah, dan menurut Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO, itu dari WHO itu sudah mengakui bahwa IGD itu adalah sebagai gangguan kesehatan mental. Oke, lalu kita bahas dampak IGD atau Internet Gaming Disorder ini terhadap fungsi kesehatan saraf kita. Nah, jadi ternyata dari penelitian bermain game dalam waktu lama, apalagi sampai kecanduan, itu ternyata bisa menyebabkan hal-hal. Jadi yang pertama yaitu perubahan struktural dari otak kita. Nah, jadi ternyata berdasarkan penelitian, kalau bermain game dalam jangka waktu yang lama atau sampai kecanduan, sehingga yang disebut dengan IGD atau Internet Gaming Disorder ini, ternyata dari penelitian itu terjadi perubahan, terutama pada fungsi eksekutif dan juga fungsi kognitif dari orang tersebut gitu. Jadi di struktur otaknya itu bisa berubah gitu. Jadi terutama di daerah yang pengendalian impuls, terus pemrosesan emosi gitu. Jadi emosinya gampang naik turun. Terus juga yang paling penting di pengambilan keputusan gitu. Ternyata memang dia memiliki efek terhadap perubahan struktur otak itu gitu. Lalu yang kedua, itu juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan dari neurotransmitter gitu. Jadi neurotransmitter itu dikeluarkan di otak yang terutama yang dinamakan dopamin. Nah, jadi memang dopamin itu adalah sebuah zat kimia yang di otak yang kalau dia keluar itu bisa menimbulkan rasa senang atau rasa nyaman begitu, pokoknya rasa senang deh. Nah, jadi kalau ketidakseimbangannya itu tuh bisa menyebabkan terjadinya kecanduan. Lalu berdasarkan penelitian, jadi udah banyak yang peneliti tentang Internet Gaming Disorder ini. Nah, dari penelitian tersebut, ternyata pada orang-orang yang mengalami Internet Gaming Disorder, itu dapat menyebabkan peningkatan kecemasan, terus peningkatan rasa takut dan depresi, terus juga karena itu terjadi penurunan pada fungsi kehidupan sosial, terus jadi terganggulah aktivitas sehari-harinya gitu. Soalnya ternyata dari hasil penelitian itu pemain-pemain game online itu cenderung biasanya mereka hidupnya menyendiri, maksudnya asik sendiri lah gitu. Jadi lebih sering asik sendiri karena main game sendiri. Terus juga lebih cenderung menjadi lebih agresif atau lebih mudah ngomong kasar atau ngomong kotor gitu. Terus juga mereka biasanya jadi kayak gampang
mengalihkan dari seharusnya dia melakukan kerjaan sesuatu gitu. Maksudnya jadi seharusnya misalnya dia harusnya belajar, tapi karena kecanduan main game nih, jadi dia main game terus gitu. Jadi nggak mau belajar gitu. Terus jadinya juga kadang ada yang sampai pola makannya jadi terganggu. Maksudnya waktu makan itu dia jadi malah main game terus yang paling penting juga mengganggu pola tidur gitu. Biasanya seharusnya malam udah mesti tidur, karena main game bisa sampai begadang atau sampai pagi lagi main game lagi gitu. Nah tentu saja itu mengganggu kualitas tidur. Dan jadi kalau misalnya makin kecanduan, itu didapatkan dari penelitiannya bahwa kualitas tidurnya juga semakin jelek gitu. Dan tentu saja kalau kualitas tidurnya jelek, pasti jadi mengganggu ke aktivitas kita sehari-hari gitu. Kalau tidurnya kurang tidur juga pasti kan kita nggak enak ya, moodnya seharian gitu, ngantuk, terus pekerjaan bisa banyak yang jadi terbengkalai gitu. Nah untuk efek-efek dari yang tidur yang tidak berkualitas itu juga bisa kalian lihat di video yang sebelumnya ya. Oke, tentang kualitas tidur. Nah sekarang gejalanya apa nih untuk internet gaming disorder ini? Jadi gejalanya itu sebenarnya bervariasi gitu. Jadi tiap orang bisa berbeda. Terus tapi biasanya yang paling umum itu adalah orang tersebut memiliki kesulitan untuk membatasi waktu bermain gitu. Jadi biasanya agak kurang disiplin tuh. Jadi misalnya udah ditentukan sampai jam berapa tapi masih terus aja main. Nah itu karena udah kecanduan gitu. Terus karena kecanduan main game itu, jadi dia mengabaikan kerjaan-kerjaan lain gitu yang seharusnya dia kerjakan. Misalnya mungkin yang udah kantoran, udah kerja di kantor mestinya kerja, dia malah jadi aduh pengen main gitu. Atau kalau misalnya anak-anak sekolah seharusnya dia belajar, pulang misalnya besok ada ulangan atau sesuatu, malah main aja gitu. Nah itu paling sering seperti itu. Terus dia juga bisa menyebabkan perubahan suasana hati, misalnya kayak suasana mood gitu. Jadi gampang marah atau gampang cemas kalau misalnya dia lagi nggak main gitu. Jadi dia merasa enak, merasa nyaman kalau dia main gitu, main game. Ketika dia nggak bisa main game atau nggak boleh mungkin sama orang tuanya main game karena ada sesuatu kerjaan, misalnya ada ulangan atau apa, nah itu dia gampang marah, gampang agresif gitu, terus jadi kesel gitu. Nah itu biasanya seperti itu gejalanya. Terus dan juga biasanya orang-orang yang kecanduan game online itu menjadikan main game online itu sebagai suatu pelarian gitu. Jadi misalnya abis berantem atau misalnya abis dapat nilai jelek nih gitu di sekolah, kesel atau apa, nah dia mencari kesenangannya dengan cara bermain game, dan itu biasanya bisa sampai dalam waktu jangka lama gitu. Jadi kurang baik juga. Nah, sekarang kita bahas tentang dampak jangka panjang dari IGD itu sendiri. Nah, jadi dampak jangka panjangnya ini sebenarnya serius banget gitu. Jadi jangan disepelekan gitu. Ternyata kecanduan game online itu dalam jangka waktu lama bisa menyebabkan yang tadi pertama, gangguan fungsi tidur, gangguan kualitas tidur gitu. Jadi karena begadang, karena mestinya tidur mereka malah jadi main game terus lupa waktu, tiba-tiba sampai pagi, nggak tahu paginya masih harus aktivitas. Nah itu tentu pasti bisa mengganggu ke aktivitas sehari-hari, termasuk ke aktivitas, maksudnya ke emosi diri sendiri juga itu bisa mengganggu. Lalu konsentrasi juga bisa jadi menurun karena kan tidurnya kurang, istirahatnya kurang, badan rasanya capek, badan rasanya lemas gitu, terus nggak bisa fokus dalam mengerjakan sesuatu. Nah itu kan gara-gara dari kurang tidur akibat main game gitu. Lalu yang kedua bisa juga menjadi adanya masalah emosional, terus terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Jadi berpengaruh ke kehidupan fungsi sosial kita. Terus jadi karena yang tadi pada pemain-pemain game online itu cenderung biasanya mereka asik sendiri. Jadi biasanya mereka menyendiri gitu, sibuk aja main sendiri gitu. Biasanya kan sekarang nih banyak game-game online itu bisa dilakukan di handphone ya. Jadi biasanya tuh udah tuh nggak mau ngobrol sama sekitar, cuek, acuh sama sekitar, asik aja main game di handphone sendiri. Jadi ya pastilah hubungan interpersonal kita terhadap kita dan sosial juga bisa terganggu gitu. Misalnya yang lain lagi sibuk ngobrol, ya kehidupan sosial lah. Nah yang ini satu dia main game sendiri aja, sibuk sendiri sama handphonenya.
Dan yang terakhir, jadi kalau kecanduan main game online itu ternyata memang bisa menyebabkan masalah-masalah kesehatan fisik. Jadi selain dari kesehatan saraf tadi, gitu. Jadi biasanya kan kalau main game online itu antara dua nih, pakai komputer atau main di handphone gitu. Jadi biasanya kan kalau main handphone duduk kadang suka nemplok di mana gitu, terus udah gitu bungkuk aja, mata ngelihat ke gadget terus gitu. Itu udah nggak bagus tuh posisinya, postur tubuhnya gitu. Terus kalau misalnya main di komputer juga misalnya kelamaan duduk gitu. Terus udah gitu lama-lama kan kalau kelamaan duduk kadang suka bongkok atau misalnya bengkok ke sini, bengkok ke situ gitu. Nah, itu dapat menyebabkan gangguan lain lagi, misalnya sakit pinggang. Dan jadi nggak baik deh pokoknya untuk kalau sampai kecanduan main game ini gitu. Jadi lebih baik sih bisa diatur waktu-waktunya kapan kamu main game dan jangan sampai jatuh ke dalam kecanduan ini. Nah, sekarang untuk mencegahnya, bagaimana sih caranya kita cegah jangan sampai kita terkena IGD ini atau Internet Gaming Disorder. Jadi langkah-langkah yang bisa diambil itu nomor 1, kita harus disiplin terhadap waktu bermain gitu. Jadi harus ditetapkan nih jatah bermain dalam satu hari misalnya. Itu jam berapa sampai jam berapa dan ya harus ditepati gitu. Jangan sampai nanti molor lagi, ngaret-ngaret lagi gitu. Nah, itu salah satu langkah yang bisa diambil gitu. Terus yang kedua, pastikan harus tetap ada aktivitas fisik gitu. Jadi jangan hanya duduk aja terus di komputer gitu, jangan. Nanti harus jalan-jalan sana sini gitu. Maksudnya aktivitas fisik yang lain, olahraga atau kegiatan-kegiatan yang lain yang selain bermain game online tersebut. Gitu. Terus yang ketiga harus lebih banyak berinteraksi sosial. Gitu. Jadi harus ada waktu untuk berinteraksi terhadap keluarga dan juga teman. Itu yang harus secara langsung gitu. Jadi jangan hanya dari handphone atau dari main gamenya itu. Kadang kan yang main game online itu kan memang kita bisa tetap interaksi dengan teman-teman yang sesama bermain gitu. Tapi jangan, kalau bisa harus tetap interaksi secara langsung. Dan kalau memang masih sulit, jadi atau kamu sudah jatuh ke dalam kecanduan game online atau internet gaming disorder ini, ya nggak ada salahnya untuk mencari bantuan profesional gitu. Jadi intinya sih jangan sampai kita bermain, harusnya kan bermain itu untuk relaksasi ya, untuk kita menjadi happy. Tapi jangan sampai berlebihan sehingga jatuh ke dalam internet gaming disorder ini yang ternyata memiliki banyak efek yang tidak baik gitu, apalagi untuk kesehatan saraf gitu. Jadi ada baiknya bagi kalian yang sudah jatuh ke dalam internet gaming disorder ini, coba dirubah kebiasaannya, atau memang kalau misalnya masih tidak bisa ya jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Dan untuk kalian dan mungkin teman-teman yang hobi main game, diusahakan jangan sampai jatuh ke dalam internet gaming disorder ini. Gitu. Jadi sekian video saya kali ini. Sekiranya mungkin bisa dapat menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam, dadah.